Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita ketemu lagi dan kita membahas soal-soal tryout UKOM untuk teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Kita masuk ke bagian 87 dari seri-seri soal-soal tryout uji kompetensi teknologi laboratorium medik. Kali ini kita tetap konsisten membahas sementara toksikologi klinik, ini bagian 3. Ini untuk kompetensi di diploma 3 dan diploma 4 teknologi laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Nomor 1 ya, sebanyak 10 soal. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan alkohol dalam darah menggunakan metode kromatografi gas. Spesimen yang dipakai adalah 200 mikroliter aliquot darah. Secara karakteristik, darah akan menjadi terpisah menjadi sel darah, merah, dan serum. Nah, pertanyaannya, apakah antikoagulan yang tepat untuk mencegah hal tersebut? Yang A heparin, yang B sodium fluorid heparin, yang C trisodium sitrat, yang D potasium oksalat, atau yang E etilin diamin tetraasetik asid. Jadi menurut soal yang saya dapat ini, yaitu jawabannya adalah potasium oksalat sebagai antikoagulan yang tepat untuk pemeriksaan alkohol. Kita tahu oksalat ini berikatan dengan kalsium dalam darah, membentuk kalsium oksalat yang mana menghindari atau mencegah terjadinya pembekuan darah dengan mengikat kalsium. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Seorang analis kesehatan di puskesmas akan mengirimkan sampel urin untuk pemeriksaan konfirmasi terhadap nafza ke laboratorium rujukan. Pertanyaannya, apakah syarat wadah yang tepat digunakan? Yang A botol gelas steril bertutup rapat, yang B botol kaca gelap bersih bertutup asah, yang C botol plastik bersih bermulut lebar bertutup ulir, yang D botol kaca tidak tembus cahaya, steril dan mudah ditutup, atau yang E botol kaca steril yang telah dibilas desinfektan bertutup. Jadi jawabannya menurut pembuat soal yaitu botol kaca steril yang telah dibilas desinfektan bertutup. Nah, mungkin analisanya yang perlu kita analisa di sini, teman-teman, karena ada kandungan zat nafzanya berupa senyawa organik derivat dari nafza yang indukannya ya. Mungkin saja itu akan dirusak oleh bakteri. Jadi perlu botol kaca yang steril, yang dibilas dengan desinfektan. Tujuannya menghindari kontaminasi bakteri yang dapat merusak spesimen urinnya ya. Dan juga di sini memang harus bertutup karena untuk menghindari tertumpah botol urinnya dari dalam botol. Kita pindah lanjut selanjutnya soal nomor 3 ya. Nah, nomor 3, sampel urin untuk pemeriksaan nafza sebaiknya sampel segar tanpa bahan pengawet. Idealnya ya. Tetapi apabila sampel akan dikirim ke laboratorium rujukan dan pengujian akan tertunda, maka sebaiknya diberi bahan pengawet. Ya kan? Idealnya seperti itu ya. Langsung diperiksa segar itu tanpa pengawet. Apabila dirujuk atau dikirim tertunda pemeriksaan, diberi pengawet. Pertanyaannya, bahan pengawet apakah yang tepat untuk sampel urin tersebut? Yang A fenol 1%, yang B asam borat 1%, yang C natrium azid atau azida 0,1%, yang D natrium benzoat 1%, atau E natrium fluorida. Nah, untuk nafza itu pengawet yang ideal menurut naskah soal ini adalah natrium azida 1%. Kita tahu natrium azida NaN3 itu adalah pengawet untuk spesimen darah atau spesimen serum atau juga spesimen urin ya.
Untuk natrium azida ini banyak dipakai juga dalam kimia klinik ya, mengawetkan spesimen, mengawetkan reagen. Nah, ini natrium azida ya. Oke. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Pada suatu kasus diduga seseorang minum alkohol berlebihan karena dari mulutnya tercium bau alkohol. Kondisi pasien sadar. Dalam kasus ini diperlukan informasi kadar alkohol dalam darah dalam waktu yang singkat. Pertanyaannya, pemeriksaan manakah yang mendapat berkorelasi untuk memastikan dugaan tersebut? Yang A, tes cepat terhadap alkohol pada urin. Yang B, tes cepat terhadap alkohol pada saliva. Yang C, pemeriksaan kadar alkohol dalam darah. Kemudian yang D, pemeriksaan kadar alkohol pada keringat. Atau yang E, tes alkohol pada udara pernapasan. Breath test. Nah, jawabannya di sini adalah tes cepat terhadap alkohol pada saliva. Berarti di sini menggunakan saliva ya, air liur, lalu diperiksa alkoholnya. Jadi di sini bisa berkorelasi dengan kadar alkohol dalam darah. Karena di sini kalau redaksi soalnya pasiennya ini mulutnya tercium bau alkohol. Jadi berlebihan ya dia menggunakan. Berarti dia kadar alkoholnya memang dalam darahnya kemungkinan tinggi. Kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Seorang teknisi laboratorium telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap spesimen penyalahgunaan nafza yang terkait dengan kasus hukum. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat dilakukan terhadap sisa sampel? Yang A, menyimpan sebagian sampel di almari asam. Yang B, membuang sisa sampel ke dalam larutan desinfektan. Yang C, membuang sisa sampel ke dalam wadah sampah padat. Yang C, menyimpan sisa sampel dalam almari es suhu 4 derajat Celcius. Atau yang E, menyimpan sisa sampel dalam freezer suhu minus 20 derajat Celcius. Jadi jelas di sini ya jawabannya kita harus menyimpan sisa sampel. Dan yang terpilih adalah dalam freezer dibekukan minus 20 derajat Celcius. Untuk kasus justifikasi ya nanti sebagai saksi ahli di bidang hukum terkait dengan penyalahgunaan nafza ya. Dan pembuktian ulang kalau memang hasilnya tadi dibuktikan dengan uji konfirmasi atau uji laboratorium lain atau laboratorium rujukan. Kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Seorang teknisi laboratorium melakukan pengujian pestisida dalam sampel berupa cairan lambung dengan metode KLT, kromatografi lapis tipis, menggunakan baku pembanding diazinon dan sumition. Nah, hasil pengujian didapatkan RF bercak diazinon 0,75 dan RF sumition 0,48. Sedangkan RF bercak sampel 0,6. Ya kan? Pertanyaannya, bagaimanakah interpretasi hasil kromatogram tersebut pada KLT tadi ya? Nah, jadi teman-teman, jadi ini yang A, sampel mengandung sumition. Kemudian B, sampel mengandung senyawa pestisida. Yang C, sampel tidak mengandung pestisida organofosfat. Yang D, sampel tidak mengandung diazinon dan sumition. Atau yang E, sampel tidak mengandung senyawa pestisida. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah sampel tidak mengandung diazinon dan sumition karena perbedaan dari RF-nya ya, diazinon 0,72, RF-nya si sumition 0,48. Sementara bercak sampel 0,6. Nah ya, kira-kira itu ya. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Tetap semangat ya.
teman-teman di channel ATLM Indonesia. Pada kasus dugaan keracunan arsen AS, diagnosis masih dapat ditegakkan meskipun korban sudah meninggal dunia dan sudah lama dikubur. Pertanyaannya, sampel apakah yang dapat diambil untuk menegakkan diagnosa? Yang A darah beku, yang B cairan jaringan, yang C otak dan hati, yang D rambut dan kuku, atau yang E jaringan lemak. Nah, di sini untuk kasus keracunan arsen, dia biasanya salah satu tempat deposit dari racun tadi itu adalah di rambut dan kuku. Jadi untuk pengambilan keracunan arsen itu dicabut rambut dan kukunya dari si mayat tadi. Nah, kita tahu di sini bahwa rambut dan kuku itu lambat rusak atau terurai walaupun dia sudah meninggal dunia dan dikubur cukup lama ya. Sementara yang lain-lain seperti darah, kemudian cairan jaringan, otak, hati, lemak itu akan segera rusak pada saat si pasiennya itu dikubur ya. Setidaknya dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu sudah mengalami kerusakan atau perubahan. Berbeda dengan rambut dan kuku. Jadi nanti dicabut kuku dan rambutnya hingga akarnya ya. Karena di akar rambut dan akar kuku itulah tempat depositnya racun arsen tadi pada mayat tadi ya. Nah, itu yang dianalisa di laboratorium. Kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini nomor 8 ya. Uji screening terhadap sampel berupa kristal bening putih menggunakan reaksi tetes Marquis terbentuk warna oranye coklat. Pertanyaannya, zat apakah yang paling mungkin dari hasil uji tersebut? Yang A morfin, yang B kodein, yang C amfetamin, yang D diazepam, atau yang E luminal? Jadi jawabannya di sini yang bereaksi dengan Marquis terbentuk warna oranye itu adalah amfetamin. Kita tahu di antara semua ini salah satu bentuk yang kristal bening putih itu adalah amfetamin. Nah, ekstasi ini bentuknya kristal ya. Nah, bentuknya kristal putih bening. Jadi memang secara makroskopis saja mungkin kita sudah curiga ke arahnya amfetamin. Tapi nanti kan dengan uji Marquis lah salah satunya yang untuk menguji kebenarannya. Di sini oke, itu saja. Ini menurut soal yang ada jawabannya yang dibuat oleh pembuat. Kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Untuk keperluan penyelidikan seringkali diperlukan pelacakan apakah seseorang yang diduga menggunakan narkotika sebagai pengguna tetap atau pengguna baru. Pertanyaannya, jenis sampel apakah yang tepat untuk keperluan tersebut? Yang A urin, yang B darah, yang C kulit, yang D tulang, atau yang E rambut. Nah, di sini jawabannya yaitu rambut. Karena di sini ada perbedaan nanti pengguna tetap dan pengguna baru. Jadi di dalam rambut ini kemungkinan nanti ada terdeposit ya narkotika atau nafza tadi sebagai produk atau metabolit yang mengalami eksitasi ya, mengendap di wilayah rambut terutama di akar rambut. Kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar yang ditunjuk panah hitam. Itu ada sel eritrosit berbintik-bintik. Soalnya sebagai berikut. Hasil analisis darah seorang pasien yang bekerja di pabrik cat didapatkan data. Kadar hemoglobin 6 gram per dl. Evaluasi hapusan darah tepi terdapat banyak eritrosit dengan gambaran sebagai berikut. Ciri-ciri ukuran sel eritrosit lebih besar, terdapat bintik biru, bintik-bintik biru berupa basofilik stifling di dalam sitoplasma eritrosit. Pertanyaannya, nah ini pertanyaannya ya.
Keracunan apakah yang paling mungkin pada pasien tersebut? Yang A merkuri, yang B plumbum, yang C kromium, yang D arsen atau yang E kadmium? Nah, jawabannya di sini kalau kita mengkaitkan dengan hematologi yaitu keracunan plumbum atau PB atau bahasa Indonesianya timah hitam. Secara hematologi bahwa adanya basofilik stippling bercak biru-biru pada eritrosit itu adalah salah satunya penyebabnya yaitu keracunan logam timbal, ya kan? PB. Jadi nanti ada bercak abnormal warnanya biru atau hitam gelap di sitoplasma, mirip seperti granula basofil. Makanya diberi nama basofilik stippling. Nah, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal materi yang kita bahas dalam soal-soal uji kompetensi tryout di kompetensinya bidang ilmu teknologi laboratorium medik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, nantikan soal lainnya. Salam kompetensi, semoga bermanfaat dan barokah bahasan-bahasan soal yang kita bahas pada hari ini sebanyak 10 soal. Nanti kita bahas lagi di seri selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang baru saja singgah, baru bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru atau soal-soal terbaru tryout di bidang ilmu laboratorium medik. Dan terakhir, saya doakan bagi teman-teman yang menyimak full dari awal sampai akhir video saya ini, semoga mendapatkan kelulusan dalam uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang tinggi ya, bahkan mungkin rankingnya 10 atau 20 besar nasional. Oke, itu saja, sampai jumpa. Bye.